Assalamualaikum semuanya. Salam kenal, saya Nabila Farah Stianingrum dari Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan NIM 192110020. Saya akan menyampaikan materi cerita pendek. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi informasi berupa unsur intrinsik maupun ekstrinsik, menemukan hal-hal menarik, dan menyampaikan kembali cerpen yang dibaca dengan penuh tanggung jawab. Berikut penjelasan materinya. Yang pertama, pengertian cerpen. Secara umum, cerpen adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif fiktif atau fiksi, di mana isinya menceritakan atau menggambarkan kisah suatu tokoh beserta segala konflik dan penyelesaiannya, yang ditulis secara ringkas dan padat. Selanjutnya, pengertian cerpen menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Hendy, cerita pendek merupakan sebuah cerita pendek yang berisi narasi tunggal. Yang kedua, menurut Aoh KH, cerpen merupakan salah satu cerita pendek yang ditulis fiksi atau fantasi disebut dengan naratif prosa pendek. Yang ketiga, menurut KBBI, cerita pendek berasal dari dua kata yang berarti pidato, yang ialah kisah tentang bagaimana, dan cerita pendek berarti pendek, tidak lebih dari 10.000 kata, yang memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi hanya pada satu tokoh saja dalam cerita. Yang kedua, ciri-ciri cerpen. Alur ceritanya pendek, maksimal 10.000 kata, bersifat fiktif atau khayalan, hanya mempunyai satu alur cerita, bercerita tentang kehidupan sehari-hari, dapat selesai dibaca sekali duduk, penokohan sangat sederhana, menggunakan kata sederhana, dan memiliki pesan atau amanat. Yang ketiga, unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen terdiri dari yang pertama yaitu tema. Tema yaitu suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat suatu karangan. Yang kedua, tokoh, yaitu individu rekaan yang mengalami peristiwa di dalam cerita. Tokoh memiliki sikap dan peran dalam membentuk cerita. Ketiga, yaitu penokohan, yaitu cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh itu. Yang keempat, alur. Alur yaitu rangkaian cerita dari awal sampai akhir. Alur cerita terdiri dari alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang kelima, latar atau setting, yaitu unsur intrinsik pada karya sastra yang meliputi ruang, waktu, serta suasana yang terjadi pada suatu peristiwa di dalam karya sastra. Yang keenam, sudut pandang, yaitu cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Sudut pandang terdiri dari sudut pandang orang pertama, biasanya menggunakan kata ganti aku, dan pengarang seolah-olah terlibat dalam cerita itu. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga, biasanya menggunakan kata ganti dia, ia, atau nama, dan pengarang hanya sebagai pengamat. Yang ketiga, pengamat serba tahu, yaitu seolah-olah pengarang mengetahui segala peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita itu. Selanjutnya, yang ketujuh, gaya bahasa, yaitu cara yang digunakan oleh pengarang dalam mengungkapkan pemikiran atau idenya melalui bahasa yang bergaya khas di dalam suatu karya tulis. Yang kedelapan, yaitu amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Dan yang terakhir, unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen terdiri dari yang pertama, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat berasal dari kondisi lingkungan masyarakat di mana penulis berada sehingga mempengaruhi penulis dalam membuat karyanya. Yang kedua, latar belakang penulis. Latar belakang penulis terdiri dari beberapa faktor, yaitu riwayat hidup penulis, kondisi psikologis penulis, dan aliran sastra penulis. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, yaitu nilai agama, nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, dan nilai pendidikan. Sekian penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan dan menyimak penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.